Pernah nggak sih punya tugas atau kerjaan yang harusnya dikerjain sekarang, tapi malah kepikiran, nanti aja deh. Terus tiba-tiba udah malam, udah mepet deadline, baru panik. Tenang, kamu nggak sendirian. Kenapa sih kita suka menunda-nunda? Padahal kita tahu itu bikin stres, bikin kerjaan numpuk, bahkan kadang bikin kacau rencana. Nah, ternyata ada beberapa alasan nih kenapa otak kita lebih milih scroll medsos daripada ngerjain yang penting. Pertama, takut gagal. Kadang kita ragu, nanti jelek nggak ya hasilnya? Akhirnya, daripada menghadapi ketakutan itu, ya udah, ditunda dulu. Terus ada juga perfeksionisme, pengen hasilnya sempurna, tapi malah nggak mulai-mulai. Dan yang paling sering, otak kita tuh suka yang instan. Main HP dapat hiburan langsung, kerjaan butuh usaha. Nah, itu kenapa kita lebih gampang tergoda buat nunda. Tapi santai, ada cara buat ngatasinnya. Coba aturan 5 menit, mulai aja dulu 5 menit. Biasanya otak bakal sadar, nggak sesulit itu kok. Terus, pecah tugas besar jadi bagian kecil, biar nggak kerasa berat. Dan kasih reward kecil buat diri sendiri. Ada beberapa teori psikologi yang bisa menjelaskan kenapa kita suka menunda-nunda. Ini beberapa yang paling terkenal. When Theory Temporal Motivation, Steele 27. Teori ini menjelaskan kalau kita lebih cenderung menunda tugas, karena jarak waktu antara usaha dan hasilnya terlalu jauh. Otak manusia lebih suka hadiah, instan daripada sesuatu yang baru terasa manfaatnya nanti. Misalnya, kalau kita kerja sekarang, hasilnya mungkin baru kelihatan sebulan lagi. Tapi kalau buka HP sekarang, kita langsung dapat hiburan. Jadi kita lebih milih yang langsung enak. Third Theory Present Bias, Ainsley 1975. Mirip dengan teori sebelumnya, present bias menjelaskan bahwa manusia cenderung melebih-lebihkan kepuasan jangka pendek dibandingkan manfaat jangka panjang. Contohnya kita tahu kalau belajar buat ujian itu penting, tapi nonton satu episode drama sekarang kelihatannya lebih menarik daripada mikirin nilai yang baru keluar minggu depan. 3. Theory Self-Handicapping, Jones and Bergley, 1978. Kadang kita menunda bukan karena malas, tapi karena secara nggak sadar kita takut gagal. Dengan menunda, kita punya alasan kalau hasilnya jelek. Gara-gara waktunya mepet. Ini semacam strategi untuk melindungi harga diri. 4. Teori Ego Depletion, Baumeister 1998. Teori ini bilang, kalau kemampuan kita buat menahan diri itu terbatas. Kalau sejak pagi udah banyak keputusan sulit, energi mental kita bakal berkurang, dan akhirnya kita lebih gampang tergoda buat nunda kerjaan. Itulah kenapa setelah seharian kerja, kita lebih suka rebahan daripada ngerjain tugas tambahan. Jadi, intinya otak kita memang didesain untuk cari jalan termudah. Tapi kalau kita ngerti cara kerja ini, kita bisa ngakalinnya dengan teknik-teknik seperti atur deadline lebih dekat, kasih hadiah kecil buat setiap progres, atau mulai dengan langkah kecil dulu biar nggak terlalu berat. Gimana, masuk akal nggak? Oke, ini beberapa fakta menarik soal menunda-nunda, prokrastinasi, yang bisa bikin kita mikir. 1. Prokrastinasi. Itu bukan masalah manajemen waktu, tapi manajemen emosi. Banyak orang kira kalau suka menunda itu karena nggak bisa atur waktu. Padahal, penelitian dari psikolog Dr. Tim Pichil bilang, prokrastinasi lebih ke cara kita menghindari emosi negatif, takut gagal, cemas, bosan, atau bahkan perfeksionisme. Jadi, bukan soal males, tapi soal menghindari perasaan nggak nyaman. 2. Otak kita lebih suka pilihan yang kasih kepuasan instan. Saat kita dihadapkan sama dua pilihan, kerja tugas berat atau scroll TikTok, 5 menit aja dulu, otak kita cenderung milih yang langsung kasih kepuasan. Ini karena bagian otak yang namanya sistem limbik lebih dominan, dibanding prefrontal cortex, bagian yang ngatur logika dan perencanaan. 3. Ada yang namanya Morgenstern's Principle, batas 5 detik. Kalau kamu nunda sesuatu lebih dari 5 detik, kemungkinan besar kamu bakal nyari alasan buat nggak ngelakuin itu. Makanya ada teknik 5-second rule dari Mel Robbins. Kalau kepikiran, mau mulai sesuatu, hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, go! Langsung lakuin sebelum otak keburu kasih alasan buat nunda. 4. Menunda bikin kita lebih stres, tapi kita tetap lakuin. Riset dari Dr. Fusia Sirois di University of Sheffield nunjukin bahwa orang yang sering menunda tugas punya tingkat stres, kecemasan, dan penyesalan lebih tinggi. Ironisnya, mereka tetap menunda meskipun tahu bakal stres di akhir. 5. Beberapa orang justru berkembang di bawah tekanan deadline. Ada tipe orang yang disebut active procrastinator. Mereka sengaja menunda kerjaan karena merasa bisa lebih fokus dan produktif di bawah tekanan. Tapi ini nggak berlaku buat semua orang, karena sebagian besar justru malah panik dan hasilnya nggak maksimal. Seru juga ya kalau dipikirin, mana yang paling relate buat kamu. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.
Kami benar-benar menghargai setiap detik yang kalian luangkan untuk menikmati konten ini. Semoga apa yang kami bagikan bisa bermanfaat, menghibur, atau bahkan memberikan wawasan baru untuk kalian. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pendapat, saran, atau pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar kami. Kami selalu senang membaca dan berinteraksi dengan kalian semua. Terima kasih atas dukungan kalian yang luar biasa, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus eksplorasi hal-hal baru. Sampai jumpa.